Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Kalau kita bicara soal brand Asus itu pasti melekat banget ya dengan nama ROG yang terkesan prestige dan juga mahal. Nah, lewat headset ini mungkin Asus mencoba untuk menunjukkan kalau mereka juga punya produk gaming yang terjangkau. Bahkan bisa dibilang harganya sikut-sikutan nih dengan brand lokal, yaitu Asus TUF Gaming H1. Lalu apakah headset ini cukup worth it? Dan kompromi apa aja sih yang dilakukan Asus untuk membuat headset gaming ini jadi terjangkau? Kita mulai aja dari desainnya dulu. Bisa dibilang sih desainnya cukup simpel ya, hampir nggak ada dekorasi yang mencolok lah ala-ala headset gaming. Bahkan lampu LED pun tidak disematkan pada headset ini. Kemudian di headset ini juga tidak ada embel-embel ROG sama sekali, melainkan hanya ada tulisan Asus dan TUF Gaming pada headbandnya, serta logo TUF yang besar pada ear cup-nya. Soal desain sih selera ya, tapi gue pribadi suka dengan headset gaming yang simpel dan minim dekorasi seperti ini. Secara material, headset ini hampir keseluruhannya menggunakan polikarbonat yang gue rasa cukup wajar di harga segini. Dan secara build quality, menurut gue headset ini sudah cukup oke. Serta juga lumayan cukup elastis sih, yang sepertinya membuat headset ini jadi tidak rentan patah. Secara bobot, headset ini bisa dibilang cukup ringan, walaupun bukan teringan sih di kelasnya. Kemudian untuk earpad-nya ini lumayan cukup empuk dan tipenya ini over ear, jadi nutup semua bagian telinga kita. Untuk material yang digunakan di sini adalah sintetik dengan tekstur seperti kulit. Mungkin concern bahan sintetik seperti ini adalah akan ngelotok ya seiring dengan waktu. Tapi sih untungnya earpad headset ini bisa dilepas dengan mudah, jadi gue harap Asus menjadikan spare partnya untuk bisa dibeli dengan mudah. Kemudian untuk headbandnya ini berjenis suspension, yang kelebihannya sih kalau kita pakai membuat kepala tidak terlalu tertekan. Namun berdasarkan pengalaman gue yang punya headset dengan jenis suspension seperti ini, adalah strapnya ini bisa melar seiring waktu. Yang sayangnya pada headset ini kita tidak bisa melepas strapnya jika ingin diganti. Untuk pengaturan headset ini sayangnya cukup minim sih. Kita tidak bisa memutar ear cup-nya maupun mengatur panjang headband-nya ini. Hanya ada adjustable angle pada ear cup-nya saja. Dan mungkin hal ini akan membuat headset ini tidak nyaman nih untuk semua kepala. Tapi kalau gue pakai secara pribadi sih, di kepala gue ya nyaman-nyaman aja. Dan selama sesi permainan 2 jam lebih, gue masih nyaman menggunakan headset ini. Untuk panjang kabelnya sendiri di sini mencapai 1,2 meter dengan lapisan berbahan rubber serta menggunakan konektor jack 3,5 mm. Jadi bisa digunakan nih pada perangkat apapun selama punya port jack 3,5 mm, baik itu PC, smartphone, hingga konsol. Sayangnya kabel headset ini tidak bisa dilepas yang mungkin akan mengganggu nih kalau kalian pingin bawa headset ini kemana-mana. Selain itu headset ini juga menyediakan kabel splitter untuk dicolok ke desktop yang memang punya 2 port audio terpisah. Yang kalau disambung dengan kabel splitter seperti ini, total panjang kabel keseluruhannya bisa mencapai 2 meter lebih. Nah, karena masih menggunakan konektor 3,5 mm, tentu headset ini tidak mendukung software Armoury Crate yang biasa digunakan untuk men-setting produk gaming dari Asus. Oke, saatnya kita membicarakan kualitas audio dari headset ini. Ukuran driver yang digunakan headset ini adalah 40 mm dengan rentang frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Serta jenis channelnya headset ini adalah stereo. Di atas kertas, gua rasa speknya ini cukup umum ya untuk sebuah headset gaming kelas entry. Pas lagi ngetes kualitas suara, gue tidak menggunakan software enhancement apapun, pokoknya default dari bawaan headsetnya ini. Dan kualitas suaranya sih bisa gue bilang sudah memenuhi role-nya sebagai headset gaming. Ketika gue pakai game FPS kompetitif seperti Valorant, headset ini bisa menghasilkan kualitas suara yang cukup baik. Gue pun bisa mengetahui musuh sedang dekat atau tidak dari suara tembakannya dan juga step-nya. Kemudian kalau lagi main game AAA, suara bass dan treble-nya yang dihasilkan headset ini sih menurut gue cukup tinggi ya. Menurut gue hal ini membuat gameplaynya kerasa semakin sinematik aja lah. Pokoknya sih untuk digunakan nge-game, kualitas audio headset ini sudah memenuhi ekspektasi. Untuk digunakan musik, headset ini juga masih oke sih, cuman mungkin suara vokalnya agak ketutup aja sih sama bass dan treble yang dihasilkan headset ini. Lalu untuk kegiatan profesional seperti video dan sound editing, gue rasa headset ini tidak direkomendasikan, karena karakter suaranya nggak begitu netral, jadi mungkin output yang dihasilkan akan berbeda. Pada bagian ear cup headset ini disematkan pengaturan volume suara dan juga tombol mute mic. Menurut gue, implementasi ini jauh lebih praktis daripada disematkan di kabel. Asus juga mengatakan headset ini memiliki Virtual 7.1 via Windows Sonic,
Ya sebenarnya sih fitur ini bawaan ya dari OS Windows-nya sendiri. Jadi tidak bersifat eksklusif dan kita juga sebenarnya bisa gunakan sih pada perangkat audio dari brand apapun. Dan soal fitur Virtual 7.1 ini sih ya selera ya. Di beberapa skenario sih menurut gua membuat kualitas suaranya jadi semakin oke. Tapi yang pasti sih gua nggak merekomendasikannya untuk digunakan saat memainkan game kompetitif. Karena malah bisa mengacaukan lokasi suara tembakan dan step dari musuh. Lalu headset ini juga belum dilengkapi nih dengan noise cancelling yang menurut gue cukup wajar di harga segini. Tetapi menurut gue sih isolasi suaranya sudah cukup baik ya. Ya setidaknya suara-suara dari luar tidak terdengar terlalu bising. Nah untuk mic-nya sendiri ini tidak bisa dilepas atau retractable. Jadi kita nggak bisa ngumpetin mic-nya. Tapi untungnya sih bisa ditekuk-tekuk dengan mudah untuk menyesuaikan posisi yang nyaman menurut kita. Untuk kualitas suara mic-nya sebagai berikut. Berikut kualitas suara mic dari Asus TUF Gaming H1, dan di kanan atas ini atau dari kalian tuh samping kiri atas itu ada kipas yang sengaja gue nyalain, dan menurut gue sih noise suppression yang dikasih headset ini sih udah cukup bagus ya, jadi suara kipasnya nggak begitu masuk ke mic. Dan cuma menurut gue sih kayaknya sih mic-nya ini perlu ditambah pop filter atau semacam busa gitu untuk mic headset, karena suara napasnya itu kayaknya sih sensitif banget ya mic ini, yang mungkin itu akan mengganggu teman kalian kalau kalian tuh lagi pakai Discord. Dan berikut di sini gue akan tes sambil ngetik-ketik bagaimana apakah suaranya tembus atau tidak ya. Nah ini gue tes sambil ngetik-ketik, jadi menurut gue sih kayaknya emang suaranya masih tembus dikit-dikit ya ke mic headset ini. Dan mungkin sih saran gue kalau kalian keyboardnya berisik kayak gini, mending sih pakai push to talk aja. Tapi overall sih menurut gue suara mic dari headset ini udah cukup bagus dan cukup jelas untuk kalian pakai Discord, atau mungkin bisa juga sih untuk dipakai video call ya, misalkan kalian untuk meeting gitu. Asus TUF Gaming H1 menurut gue merupakan headset gaming yang cukup oke, baik itu secara kualitas suara maupun build quality. Dan semua itu kita bisa dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu sekitar 600.000 aja, dengan garansi resmi 1 tahun. Ya walaupun memang ada beberapa trade-off yang dilakukan Asus, tapi gue rasa sih masih dalam batas wajar mengingat harga yang dikasih cukup terjangkau. Apalagi ini dari brand internasional seperti Asus. Tapi sepertinya sih bukan hanya Asus aja ya yang bisa kasih harga headset gaming murah, karena kalau gue lihat di marketplace sih ada beberapa brand internasional lain yang juga ikut bersaing di segmen harga yang sama. Dan semoga aja kedepannya Asus bisa terus memberikan opsi headset gaming di harga segini, yang mungkin semoga aja kedepannya bisa nih masukin versi wirelessnya ke Indonesia. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.